Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riyadatus Sholihah akan menjelaskan mengenai pengertian TIK, konsep TIK dalam pembelajaran PAI, pengertian sumber belajar dan jenis-jenis sumber belajar. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi merupakan seperangkat teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi melalui berbagai media elektronik. TIK di sini mencakup perangkat keras yang hardware maupun perangkat lunak yang software. Lalu, jaringan komputer sebagai berbagai aplikasi digital yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi secara tepat dan efisien. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pendidikan, TIK dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung proses pembelajaran baik dalam penyampaian materi, pengelolaan informasi, maupun interaksi antara guru dan peserta didik. Penggunaan TIK memungkinkan proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses. Pada era digital saat ini, TIK tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem pendidikan modern yang mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Konsep TIK dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, TIK dapat dimanfaatkan sebagai media dan sarana untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Konsep pemanfaatan TIK dalam PAI tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi semata, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut dapat membantu peserta didik memahami nilai-nilai ajaran Islam secara mendalam. Contohnya itu ada media pembelajaran digital, platform pembelajaran digital, aplikasi keislaman, sumber belajar online. Untuk komponen-komponen teknologi informasi dan komunikasinya itu ada perangkat keras yaitu hardware, perangkat lunak yaitu software. Hardware contohnya itu seperti komputer, laptop, proyek smartphone. Yang perangkat lunak contohnya aplikasi pembelajaran presentasi, internet. Dan yang ketiga ada jaringan komunikasi, contohnya seperti internet, wifi, dan platform digital. Pengertian sumber belajar PAI adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dalam proses pembelajaran. Sumber belajar ini tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi juga mencakup berbagai media, lingkungan, manusia, maupun teknologi yang dapat membantu proses belajar. Dalam pembelajaran PAI, sumber belajar sangat penting karena materi yang dipelajari tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter, religius, dan pengamalan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Di sini ada jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, jenis-jenis utamanya itu dari Al-Quran, Hadis. Yang kedua yang pendukung yaitu dari buku teks, kitab keislaman, modul pembelajaran atau artikel jurnal ilmiah. Yang tiga yang berbasis teknologi seperti e-book, keislaman, video pembelajaran Islam, website pendidikan Islam, aplikasi Al-Quran digital, dan platform. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.